Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil 'Azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Waquduha an-nas wal hijarah 'alaiha malaikatun ghilazun syidatun la ya'suna Allaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Al-ayat. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairu nisa'il alamin Maryam binti Imran wa Khadijah binti Khuwailid wa Fatimah binti Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa Asiyatu imratu Fir'aun. Kama qala al-hadis. Para bapak-bapak, ibu-ibu yang kula hormati, wabil khusus dumateng Ketua LDNU Bapak Kiai Haji Dr. Andes Haji Sumarna MN, dan juga dari pengurus harian bendara Bapak Haji Mulyanto beserta ibu dan semuanya saja Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah wa syukurillah, panjenengan kita sedaya tasih pinaringan nikmat ingkang agung saking Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan nikmat yang besar ini selalu kita syukuri dengan terus menerus. Kita selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai bukti syukur kita. Sholawat salam kita aturaken dumateng junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lagi ngono. Ngaji bareng, ngaji bareng. Nggih, nggih. FB. Ngaji bersama bareng santri. Mudah-mudahan sholawat dan salam kita senantiasa kepada baginda Rasulullah SAW, dan kita mudah-mudahan bisa mengikuti sunnah-sunnahnya, tindak lampai pun sehingga pingkantu syafaatipun wonten yaumil qiyamah. Amin Allahumma. Bapak Ibu yang kami hormati, panjenengan kemarin kalau kita mengikuti hari-hari bersejarah, ada peristiwa hari apa kemarin ibu-ibu? Hari apa Bu? Hari ayah. Memperhatikan hari nama boten jenengan. Kelingane hari ibu mawon boten ngerti tanggal pinten jajal hari ibu. Pinten Bu? 22 Desember. Kelingane hari ibu ana jenengan tiyang ibu. Bu
Fatonan iki Bu Haja apa mboten hari ayah. Mesti ini orang memperingati hari ayah ini. Wong hari ayah mestine Pak Mulyanto itu dimuliakan dijak traktir mana ya Pak ya. Jadi di Indonesia banyak sekali hari-hari yang memang diistimewakan, sehingga itu menjadi peringatan tersendiri, walaupun tidak semuanya kemudian dilakukan upacara ataupun apel. Tapi kita mengenal bahwa tanggal berapa kemarin Bu? Kemarin tanggal pinten? Pinten? Tanggal 12 November itu adalah hari ayah. Makanya ibu-ibu tidak kalah di Indonesia, kita juga ada mengenal hari ibu. Bahkan ibu-ibu itu banyak sekali dimuliakan. Untuk mengenang kota yang besar namanya ibu kota. Jenengan mendengar bapak kota? Boten. Adanya wali kota. Ada lagi apa Bu yang berkaitan dengan ibu? Apa? Iya, Kartini sendiri. Ada hari ibu. Ada juga ibu kota. Ada lagi di anggota jenengan itu ibu jari. Bapak jari tidak ada. Itu karena jenengan dimuliakan. Karena kalau kita hebat, nah makanya ibu jari, nggak ada bapak jarinya, nggak tahu kemana. Bahkan kalau kita melihat hadisnya Rasulullah SAW, memuliakan ibu itu juga adalah lebih 3 kali dibandingkan dengan ayah. Itu artinya apa? Di dalam agama Islam menghargai kaum ibu. Suatu saat sahabat bertanya, ya Rasulullah, siapa di dunia ini yang pertama paling dimuliakan? Ummuka, ibumu. Terus siapa lagi? Ummuka, ibumu. Terus siapa lagi? Ummuka, ibumu. Baru yang keempat, terus siapa lagi? Abuka. Kemudian bapak. Ibu 3 kali disebut, baru bapak. Haji Sumarna ibunya pinten? Setunggal. Dimuliakan 3. Hanya ada satu saat seorang bapak dengan anaknya mendengarkan khotbah. Khotibnya bercerita tentang memuliakan ibu. Siapa yang dimuliakan? Ibumu. Sampai 3 kali baru bapak. Begitu pulang, ibunya lagi mau masak terong. Kata bapaknya, nah tadi kamu mendengarkan khotib berkhotbah enggak? Selamat datang Baji. Monggo. Nggih ayah, saya mendengarkan. Apa yang kamu simpulkan dari khotbah itu? Supaya memuliakan ibu. Berapa yang disebut oleh khotibnya? 3 kali ayah. Ibumu berapa? 1. Bilang sama ibumu, tambah 2 lagi. Ibunya tidak kalah. Nah, ini apa? Ibu lagi motongnya apa Bu? Terong. Itu terong Ibu. Iya. Terong ini kalau kemudian mau dimasukkan biar menjadi 3, dimasukkan dalam 1 kuali, kira-kira diapain?
dipotong-potong, bilang sama bapakmu, dipotong apa nih Bu? Jadi jangan macam-macam sama ibu kok dikalahkan. Bapak Ibu yang kami hormati, saya hanya ingin bahwa ada salah satu hadisnya Rasulullah SAW. Yang ini hadisnya sedap-sedap hangat. Kira-kira hadisnya begini loh. Aktsaru ahlin nar an-nisa. Kebanyakan penduduk neraka itu adalah para kaum wanita. Ini hadisnya agak sedikit menjadi perhatian buat panjenengan kaum ibu-ibu. Jadi kebanyakan penduduk neraka itu adalah kaum perempuan. Lah bapak-bapak bagaimana? Ya tidak sedikit. Kenapa ya Rasulullah? Karena salah satunya di antaranya adalah kaum wanita tidak mudah bersyukur atas pemberian nikmat ataupun rizki lewat suaminya itu. Bahkan lidahnya wanita lebih tajam kepada suaminya. Ayo ibu, hati-hati. Bu Aja Fatona, hati-hati. Pak Mulyanto pun kalem atau niku aja dibentaki baik. Ibu-ibu yang lainnya juga, karena ngendikane Kanjeng Nabi, kebanyakan penduduk neraka adalah kaum perempuan. Nah, tapi ada lagi hadis yang lainnya Bapak Ibu. Khairun nisa'il alamin arba. Ada 4 wanita sebaik wanita di dunia ini yang dijaminkan ia mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Arba, yaitu ada 4. Jadi 4 ini yang menjadi sosok wanita ideal karena disebutkan langsung oleh Rasulullah SAW. Ini walaupun bahasanya wanita, tapi bapak-bapak perlu tahu nih Pak Haji, agar supaya kita nanti bersama-sama satu keluarga kita di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kira-kira bapak-bapak kalau masuk surga sendirian, kira-kira nikmat atau mboten Pak? Mboten Pak. Masa jenengan lagi menikmati silir-silir di hotel surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, apa tidak ingat istri kita yang menemani sepanjang hidup kita? Apa nggak ingat dengan anak-anak kita yang lucu-lucunya bahkan kangen kita itu? Maka mari bersama-sama membahas hadis ini supaya kita apa? Walaupun perhatiannya pada ibu, tapi juga bapak-bapak punya peranan penting di sini. Jadi ada 4 sebaik-baik wanita di dunia ini, nisa'il alamin. Yang pertama kata Rasulullah SAW, yaitu Maryam ibnatu Imran. Yang pertama adalah Maryam binti Imran. Yang hadir ada yang namanya Maryam, ada Bu Maryam. Wonten. Yang kedua yang disebut dengan wa Khadijah
binti Khuwailid. Wonten namine Bu Khadijah rawuh. Yang nomor 3 wa Fatimah binti Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Fatimah anak perempuannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang keempat wa Asyatu ra'atu Fir'aun, dan Asia sebagai istri daripada Fir'aun. Nah, 4 wanita yang dijaminkan surganya oleh Allah Subhanahu wa taala ada 4. Sinten Bu? 1 Maryam binti Imran. Yang kedua Khadijah binti Khuwailid. Yang ketiga Fatimah binti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang keempat Asia istrinya Fir'aun. Kita bahas satu persatu. Yang pertama, istri atau perempuan yang dijaminkan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala adalah Maryam binti Imran. Kita lihat di dalam Al-Quran ada yang disebut dengan surah Ali Imran. Sampai-sampai karena kesalehan daripada keluarga Imran ini, Allah mengabadikannya khusus di dalam surah, yaitu surah Ali Imran. Tidak hanya keluarganya, ada yang lebih spesifik lagi, yaitu Maryam. Wonten surat Maryam boten Bu? Wonten? 2 surah, 1 surah Ali Imran, yang kedua surah Maryam. Di dalam keluarga Imran, jadi Pak Imran ini punya istri yang namanya Hannah. Hannah dengan Pak Imran mempunyai anak yang namanya Maryam. Dan Maryam nanti akan punya anak yang namanya Nabi Isa alaihi salam. Jadi keluarga Ali Imran ini termasuk keluarga yang soleh dan solihah. Walaupun demikian, tidak menjadikan jaminan bahwa orang yang soleh itu juga tanpa ujian. Sama orang hidup itu, yang baik yang tidak baik punya ujiannya masing-masing. Salah satu ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada keluarga Ali Imran adalah Imran dengan Hannah sampai pada usianya, mohon maaf, belum dikasih keturunan. Sampai-sampai inni nadartu laka ma fi batni muharraram fataqabbal minni. Ya Allah, kalau saya punya keturunan, saya akan bernadar anak yang saya kandung ini akan saya wakafkan untuk menjadi marbot. Kalau sekarang itu takmir masjid. Takmir masjid itu ngurusi ibadah, ngurusi apa Bu? Ya pokoknya sarana prasarana ibadah. Berarti orang ini hanya mengurusi rumahnya Allah. Sampai apa? Pada saatnya Allah Subhanahu wa taala mendengar nazarnya Imran ini. Sehingga suatu ketika kemudian Hannah hamil dan melahirkan yang namanya Maryam. Padahal harapan dia
Orang marbot itu biasanya kebanyakan laki-laki atau perempuan, Pak? Perempuan apa laki-laki? Laki-laki. Ngurusi masjid kan banyak berkaitan. Saya akan nadarkan anak saya ini untuk mengurusi rumahmu, mengurusi masjid. Kersane Gusti Allah. Begitu nazar itu didengar, Allah kabulkan doanya Imran. Istrinya karena hamil kemudian melahirkan, tetapi kemudian yang lahir adalah perempuan. Karena sudah nazar, wajib dipenuhi nazar itu, maka kemudian Siti Maryam ia diabdikan untuk mengurusi masjid. Sampai pada akhirnya Siti Maryam itu hidupnya dipenuhi dengan hanya beribadah, berzikir, iktikaf, mengurusi masjid, baca Al-Quran, berzikir dan yang lain. Dan proses kelahirannya Hannah atas anaknya Maryam itu sangat mudah sekali. Oleh ibu-ibu melahirkan biasanya lewat apa Bu? Ada pembukaan 1, 2, 3 sampai pembukaan kita Bu. Lu buatan ngetungi. Soalnya buatan pernah melahirkan, yang melahirkan jenengan. Hanya dulu nih ibu-ibu nih, tak kasih resep bapak-bapak ini juga. Kalau jenengan sekarang sih mungkin ada yang masih bisa hamil lagi Bu jenengan. Apa pengen hamil lagi apa dokter? Lawis bosen. Wis tua. Tapi paling tidak ilmu ini bisa diturunkan kepada putra putri panjenengan. Jadi kalau putrinya panjenengan lagi mau melahirkan, kesulitan melahirkan, bacalah doa ini. Hannah waladat Maryam, Maryam waladat Isa, ukhruj ayyuhal walad bi barakatillahi somad. Apa betul Bu? Orang papa, orang melahirkan mani. Yang anak putu yang jadikan mawon, monggo dicatat. Hannah waladat Maryam, Maryam waladat Isa, ukhruj ayyuhal walad. Ulangi malih. Kula pun ngertos lan jenengan cepet kelalenan. Maryam, Hannah waladat Maryam, Maryam waladat Isa, ukhruj ayyuhal walad, ukhruj ayyuhal walad bi barakatillahi somad, ukhruj ayyuhal walad bi barakatillahi somad. Ayo bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Hannah waladat Maryam, Maryam waladat Isa, ukhruj ayyuhal walad bi barakatillahi somad. Artinya kurang lebih Hannah itu yang melahirkan Maryam, Siti Maryam yang melahirkan Isa. Ukhruj, ya Allah, keluarkanlah jabang bayi yang ada di dalam perut ini bi barakatillahi somad, dengan berkahnya Engkau sebagai Tuhan yang maha tempat bergantung semua makhluknya as-somad. Iku dongane ben boten sesar, ben bayinya medal. Lah diwase ping pinten sebanyak-banyaknya daripada jenengan aduh orang metu. Wis tembe pembukaan pinten, takon meneh pembukaan pinten ampun kan wiridan mau niku.
Maryam akhana waladat Maryam waladat Isa ukhruj ayyuhal waladi barakatillah somad. Iku dicatat neng putra putrine jenengan atau cucunya mau melahirkan. Ya dibaca juga oleh bapaknya walaupun boten. Iya, bapaknya kan cuma menanam mawon. Nah, kita kembali bahwa karena Siti Maryam ini dulu dinazarkan oleh orang tuanya diabdikan ke masjid, sehingga hidupnya hari-harinya adalah ia menghidupi masjid rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa? Betul-betul yang disebut dengan Maryam, Siti Maryam, anaknya Hana, keluarga Ali Imran, ini bapaknya Imran, ini terjaga betul di usia-usianya, usia puber dan yang lainnya. Teman-temannya itu dia bisa bermain ke sana kemari dengan seusianya, tetapi justru Maryam ini hidupnya hanya untuk terus-menerus berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai karena saking istiqomahnya ibadah, itu kadang-kadang ada keistimewaan yang diberikan Allah kepada Siti Maryam. Apa itu? Tiba-tiba di dalam kamarnya itu ada hidangan. Sehingga suatu saat Imran, bapaknya itu nanya, siapa ini yang memberikan hidangan ini? Dalam Al-Quran sudah disebutkan adalah Tuhanku, Allah Subhanahu wa ta'ala. Jenengan dikir terus orang nanasin maringi kunjungan. Ya karena dikirnya kadang-kadang mawon. Agar bisa kayak Siti Maryam, luar biasa itu. Nah, sampai karena apa? Istiqomahnya ibadah, Allah memberikan satu keajaiban. Apa itu? Siti Maryam walam yamsasni basar, malah ia kemudian hamil. Hamil padahal dalam bahasa Quran walam yamsasni basar, padahal ia tidak pernah disentuh, jangankan digauli, disentuh sama laki-laki saja tidak pernah. Ini salah satu bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangankan Maryam yang tidak punya suami, Nabi Adam alaihissalam tidak ada bapak, tidak ada ibu, bisa lahir Nabi. Siti Hawa ada bapaknya, nggak ada ibunya, lahir lewat ini di ibu. Orang ngerti lewat Nabi Adam. Dalam satu riwayat lewat tulang rusuknya ada. Siti Hawa tidak ada ibu, ada bapaknya, lahir. Nabi Adam tidak ada bapak, tidak ada ibu, lahir. Siti Maryam, Nabi Isa alaihissalam ada ibunya, tidak ada bapaknya, lahir. Semata-mata adalah bukti kekuasaan. Kira-kira fenomena Siti Maryam, anak wong wadon bisa duwe anak, saniki wonten-wonten Siti Maryam Bu. Ada seorang perempuan nggak ada suaminya tapi bisa punya anak. Itu Siti Maryam sekarang beda lagi Bu. Dia tidak digauli seperti apa? Seperti Nabi Isa kelahirannya. Siti Maryam tidak disentuh oleh laki-laki. Kalau Siti Maryam sekarang ya digauli dulu. Jadi bapaknya nggak tahu di mana. Lah ini apa yang bisa kita ambil bahwa kenapa Siti Maryam ia
dijaminkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dijaminkan surganya. Salah satunya adalah ia bisa menjaga daripada kehormatannya. Makanya ibu-ibu khususnya, kalau pingin tabarukan, pingin supaya solehnya anak perempuannya seperti Maryam, maka boleh diberi namanya Maryam, karena bisa menjaga kehormatannya. Kata Rasulullah SAW, nek jenengan betul-betul wanita soleha, kata Rasulullah, idza nazarka sarratska, apabila engkau dipandang oleh suamimu maka selalu menampakkan keceriaan. Jenengan sering ceria boten anggar dipandang suaminya. Ya ceria nggak tanggal 6. Ada uang, abang disayang, tidak ada uang, abangku tenggelam. Kejem banget pribadi. Jangan begitu. Jadi apapun keadaannya, karena apa? Kesedihan, kesusahan, kebahagiaan itu nampak di dalam wajah. Seorang perempuan walaupun tidak cantik banget kayak siapa bu? Artis yang cantik? Luna Maya? Apa Sinten Mali? Tapi kalau menampakkan wajah yang sume, wajah yang enak dipandang, maka suami akan betah di rumah. Tanya mawon kali Pak Haji. Iya Pak Haji. Iya. Dan yang kedua adalah ia menjaga kehormatan dirinya ketika ditinggal oleh suaminya. Jadi menjaga kehormatan dirinya itu tidak hanya secara fisik, tidak menerima laki-laki lain dan yang lainnya dalam arti ya berduaan pergi kemana dan yang lain. Sekarang ini juga bisa dianggap menjaga kehormatan dirinya. Itu sekarang itu walaupun tidak pergi kemana atau berduaan bersama, itu yang namanya HP. Ibu-ibu jajal ke HP-nya dipasut merobotan, dibuka jajal anak ngobrol kalau siapa baik. Kalau ada yang menggoda suami yang lain, ini tidak menjadi wanita yang soleha seperti Siti Maryam. Jadi ingin dijaminkan surganya, jagalah kehormatan dirinya ketika tidak ada suaminya. Makanya kadang-kadang saya pernah ditanya, saya itu kadang-kadang marah karena apa? Karena suami sering ngasih uang sama orang tuanya, sama saudara-saudaranya, sementara saya kadang-kadang tinggal sedikit. Seorang istri kalau sudah bersuami, maka ia wajib taat kepada suaminya. Sementara seorang laki-laki, ketaatan yang pertama adalah kepada kedua orang tuanya. Ini perlu dicatat di garis besar ini. Karena apa? Jenengan mendapatkan suami jenengan itu ketika sudah dewasa. Sementara siapa yang melahirkan, siapa yang membina dan siapa yang membimbing ia menjadi orang yang sukses adalah kedua orang tua. Maka jangan cegah kalau suaminya ingin bersedekah kepada orang tuanya. Ia juga punya tanggung jawab seandainya orang tuanya sudah tua. Sementara siapa yang kemudian menjadi tanggung jawab keluarga? Salah satunya adalah kalau ia laki-laki sudah sukses, maka saudara-saudaranya ia juga punya berhak untuk menjadi tanggungannya. Paham bu? Aja betul balik, malah dibentak-bentak suami. Angger kowe aku sing kata orang tuane akeh banget.
lisan kita dijaga, karena suami juga ingin merasa punya orang tua seperti itu. Ini kadang-kadang jarang dipahami oleh seorang yang mestinya juga saya yakin seorang suami ia bisa membagi itu hanya sekedarnya saja. Pastinya keluarga, istri dan anak-anak adalah nomor berikutnya dalam arti tetap menjadi tanggung jawab. Tetapi kalau sedikit ada bersedekah, memberikan transfer atau berapa kepada orang tuanya, tidak apa-apa, malah jenengan dukung, Bapak. Paham, Bu? Nggih, Bapak-bapak nggih. Jadi bapak-bapak nek badhe sedekah kali tiyang spesiasi sugeng niku memang sudah seharusnya. Kapan lagi kita ketika berbuat baik kepada kedua orang tua ketika masih hidup? Apakah hanya dibatasi ketika panjenengan sudah berkeluarga? Mestinya tidak. Sudah beristri maupun sudah punya anak tidak menjadi penghalang untuk menjadikan sedekah kepada orang tuanya. Hanya sisihkan, walaupun mungkin kalau orang tuanya nyanding ya beras 1 kintal untuk orang tuanya. Ibu, apa yang nomor mesti masih kurang ditransfer gitu. Yang pertama. Yang kedua, wa Khadijah binti Khuwailid. Perempuan yang dijaminkan surga yang kedua adalah Khadijah binti Khuwailid. Siapa Khadijah? Khadijah adalah istri pertamanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia adalah keluarga terpandang bangsawan, bahkan keluarga yang soleh walaupun bangsa Nasrani saat itu. Bahkan ada keluarganya yang menjadi ulama yang menunjukkan kenabian daripada Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu ditunjukkan oleh yang namanya saudaranya Khadijah. Bagaimana Khadijah radhiyallahu anha? Pertanyaannya, kenapa ia disebutkan sebagai wanita yang dijaminkan surga? Siti Khadijah itu adalah perempuan kaya raya. Jadi kalau direntet di Indonesia orang terkaya di Indonesia, 10 orang terkaya di Indonesia, maka apa? Di Arab juga ada 10 orang terkaya di Arab saat itu. Salah satunya adalah Siti Khadijah. Jadi pedagang sukses, pebisnis handal, sehingga bisnisnya menjangkau di mana-mana. Makanya perempuan itu sesungguhnya kalau diasah insting bisnisnya itu biasanya luar biasa. Kadang-kadang mengalahkan bapak-bapak. Kan perempuan wanita-wanita yang handal, yang justru apa? Dia berbisnis, luar biasa bisnisnya. Di saat ia berbisnis seperti itu, Nabi Muhammad saat itu masih muda bersama dengan pamannya yaitu Abu Thalib. Jadi Kanjeng Nabi, Bapak Ibu, itu dalam rangka untuk mencukupi kebutuhannya, ia mengambil dagangan dari Siti Khadijah. Waktu itu Siti Khadijah sudah ditinggal oleh suaminya. Ya punya anak juga, tapi sudah pisah semuanya. Ya Kanjeng Nabi itu ngambil barang dari Siti Khadijah dijual. Sudah laku, dikembalikan lagi hasil jualannya, terus seperti itu. Tapi begitu menjalin bisnis dengan Kanjeng Nabi, justru malah semakin keuntungannya, labanya itu semakin naik drastis. Dia punya mata-mata juga. Bagaimana ini orang ini jujur atau enggak? Di mata-matai. Itu Khadijah punya yang namanya spionase. Ternyata orangnya memang jujur. Sampai-sampai
karena kejujurannya ini bahkan bisnisnya itu semakin bagus keuntungannya. Siti Khadijah jatuh hati kepada kanjeng Nabi, matur sama siapa Abu Thalib. Jadi ini artinya apa dulu? Wanita melamar laki-laki itu tidak berarti tidak boleh. Boleh. Siti Khadijah itu melamar kanjeng Nabi lewatnya apa? Ini Indonesia saru ya, kayak orang gue regatem dijual murah. Tapi boleh walaupun nanti pastinya yang akan kemudian menjadikan pernikahan dan yang lainnya itu adalah tanggung jawabnya seorang. Tapi takon kawis duwe pacar apa loro, dia calon apa itu boleh perempuan menanyakan seperti itu. Dan kanjeng Nabi luar biasa dari hasil bisnisnya. Maharnya untuk Siti Khadijah pada waktu akad nikahnya berapa itu? 100 ekor onta. Jenengan biyen lamarannya, khidbahnya, maharnya kali garwane jenengan berapa Bu? Seperangkat alat sholat. Murah temen. Siti Khadijah maharnya pada waktu nikah itu 100 ekor onta. Jadi betapa kanjeng Nabi memuliakan kaum perempuan. Kalau 1 ekor onta harganya berapa Bu? Kalau sapi itu berapa kira-kira? Katakanlah 20 juta. Berapa Pak Haji kira-kira? 20 juta kali 100. Gitu. 2 miliar. 2 miliar. Wonten laki-laki sekarang maharnya ketika ada 2 miliar Bu. Nah, itu wanita Arab itu memang mahal-mahal. Jadi kalau sudah pernah tidak haji, banyak orang laki-laki itu tidak nikah sampai usia ya agak lumayan dewasa, semestinya sudah saatnya nikah. Karena apa? Harganya wanita di sana itu mahal sekali. Makanya yang sering dinikahi orang-orang TKW Indonesia yang sudah lama itu murah meriah, tapi Indonesia itu luar biasa taatnya. Siti Khadijah ketika bersuamikan kanjeng Nabi, ia kemudian bisnisnya semakin lancar sampai pada akhirnya kanjeng Nabi di tengah-tengah masyarakat Arab jahiliyah ia menyendiri bertahanus di Gua Hira sampai mendapatkan wahyu didatangi oleh malaikat, Iqra ya Muhammad ma'ana bil qawli, bacalah nama Tuhan, saya tidak bisa membaca. Nabi didatangi oleh makhluk yang tidak biasa, takut sekali, sampai akhirnya ia pulang. Kemudian istrinya, Jamiluni, wahai istriku tersayang, selimutilah saya, diselimuti bojone. Jadi itu bukti kasih sayangnya istri kepada suami. Jadi nanti kalau yang tidak kondul diselimuti pembuatan. Wah, boro-boro kurang diselimuti lagi sakit masuk angin ya dikeropin, anjak kerokan buatan ikhlas, belaret sampai ledes. Ya sing ikhlas temenan, memang betul-betul supaya sembuh karena masuk angin. Siti Khadijah ketika bersuami kanjeng Nabi sampai diangkat Muhammad diangkat menjadi Rasul, asalnya ia kaya raya, tetapi hartanya habis untuk perjuangan kanjeng Nabi. Dengan kira-kira wanita kayak Siti Khadijah, wow, baru menyambut juga mereka, jadi kere kayak dia. Ya Allah, kadang-kadang anak mau matur sing kaya gue.
Ya Allah. Sampai-sampai suatu saat Siti Khadijah itu menangis di pangkuan Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi ngerasa, wahai istriku, kenapa engkau menangis? Apakah engkau menyesal dosa mereka dengan saya? Dulu engkau adalah seorang bangsawan, engkau seorang jutawan, tapi setelah engkau bersuamikan saya, hartamu habis untuk perjuangan dakwah. Apa jawab Siti Khadijah? Saya menangis bukan menyesal bersuamikan engkau wahai Rasulullah. Justru saya merasa bahagia. Tangisan saya adalah saya belum bisa memberikan lebih dari kekayaan saya untuk perjuangan engkau. Jadi duitnya entek masih merasa kurang untuk berdakwah. Sehingga satu kata-kata yang kemudian menyentuh dari Siti Khadijah, ya Rasulullah, seandainya engkau sudah ditinggalkan oleh saya sudah meninggal dan saya sudah menjadi tulang belulang. Seandainya engkau ingin berjalan berdakwah ke negeri sana, sementara engkau melewati suatu sungai dan tidak ada rakit untuk sampai ke daratan sana, maka galilah kuburan saya, jadikanlah tulang-tulang saya untuk engkau jadikan rakit menuju satu daratan itu. Hebat Siti Khadijah. Masih rela hartanya habis, bahkan ia rela tulang-tulangnya dijadikan rakit untuk menjadi kendaraannya Kanjeng Nabi menuju satu daratan. Ini memang kadang-kadang kok infak baik. Siti Khadijah sampai telah subuh. Wah, ini sedekah ekstrim, Bu. Sedekah ekstrim pantun. Saiki sing duwe gelang, ini kotake mau Pak Haji Marman. Sing duwe gelang, sing duwe duit, bawa pira Bu? Ayo disedekah kabeh. Wah, ini kayak Siti Khadijah. Nah, itu luar biasa. Jadi apa yang ia miliki kalau untuk Islam, untuk Ahlussunnah wal Jamaah tidak tanggungan. Itu Siti Khadijah. Makanya kenapa Siti Khadijah itu walaupun ia janda dinikahi oleh Rasulullah, bahkan semakin hari semakin tua justru semakin romantis. Jadi Khadijah itu walaupun semakin tua, keluarganya itu semakin romantis, Bapak Ibu. Itu Khadijah itu kalau mandi, itu mandi di dalam satu bak dengan Kanjeng Nabi berduaan. Kanjeng Nabi didayungi, Siti Khadijah didayungi. Jenengan nate mandi berdua, digosoki kali garwane. Tirulah Siti Khadijah biar semakin romantis. Wah. Kadang-kadang hari Pak disit merana, anggap bojone lagi atus malah digedor-gedor suwe. Orang romantis banget. Ini masuk ke ayo bareng-bareng di kamar mandi digosoki. Ya kemudian bangkit lagi ya alhamdulillah. Ya aku metus kok kamar mandi. Bahkan satu-satunya kemudian ia semakin justru keluarganya semakin harmonis romantis ketika masa-masa tuanya. Salah satunya adalah karena Siti Khadijah ketika sudah semakin tua, ia semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu. Jadi dia pengen disayang suami, pengen lebih harmonis, semakin dekat kepada Allah. Itu Siti Khadijah. Jadi apa yang bisa kita ambil? Ya dijaminkan salah satunya ia adalah orang yang dermawan. Orang yang dermawan. Ibaratnya orang dermawan itu ibaratnya kalau orang bersedekah itu ibarat seperti mengair. Ini jadikan mengail pakai kail satu kail saja, maka yang dapatkan hanya ikan satu. Yang jadikan lempar
Tapi kalau yang jenengan lemparkan itu jaring yang besar, maka ikan yang akan didapatkan juga akan lebih banyak. Yakin betul Bu? Yakin? Jangan dicoba. Jadi jangan pikir-pikir kalau sedekah berapa. Logikanya mungkin berkurang, tapi Allah akan kasih tambahan lewat pintu-pintu yang perumpamaan orang yang bersedekah di jalan Allah seperti halnya orang yang menanam satu tumbuh yang namanya tangkai padi, kemudian dari satu biji itu timbulkan 7 bulir, 7 bulir, kemudian 100 berlipat ganda menjadi 700, bahkan berlipat-lipat al-hafam mudha'afa. Tapi syaratnya harus yakin. Kadang-kadang kita itu nggak yakin. Harus yakin karena agama itu adalah keyakinan. Yang nomor 3, perempuan yang dijaminkan oleh Allah adalah Fatimah binti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa keistimewaannya Fatimah sehingga dijaminkan surganya? Fatimah itu putrinya Kanjeng Nabi. Dia anak daripada Siti Khadijah. Tetapi apa? Dari sekian anaknya Kanjeng Nabi, dari Kanjeng Nabi itu punya anak 5. Yang laki-laki cuma 1 yang namanya Qasim. Qasim itu pun diambil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, meninggal. Tinggal 4 anaknya perempuan semuanya. Dari perempuan semuanya itu 3 semuanya ia bermantukan mendapatkan suami orang-orang kaya raya semuanya. Karena apa? Melihatnya pada siapa Bu? Siti Khadijah. Orang kaya mesti dinikahi orang kaya. Berbeda dengan istrinya Kanjeng Nabi yang namanya Fatimah ini. Kalau 3 anaknya yang perempuan itu adalah mendapatkan lelaki suami yang kaya raya semuanya, justru Fatimah ia bersuamikan sahabat Ali, anaknya daripada Abu Thalib, anak pamannya sendiri, yang kemudian dinikahkan dengan putrinya Kanjeng Nabi Fatimah. Sahabat Ali adalah seorang laki-laki yang tampan gagah. Tetapi apa? Secara ekonomi ia serba pas. Padahal mantune Kanjeng Nabi. Ia sebagai seorang Sayyidul Mursalin, pimpinannya para rasul-rasul. Apa salahnya? Apa tidak sulitnya mengambil seorang mantu yang kaya raya? Ia sebagai orang pemimpin tingkat dunia dan akhirat. Apa salahnya kemudian mengambil mantu yang punya daripada kelebihan harta? Tapi justru Kanjeng Nabi ia mengambil sahabat Ali yang hanya terkenal karena kesalehannya itu. Kira-kira jenengan agar dia mantu pilih sing soleh tapi orang ada duit, apa pilih sing sugih Bu? Jujur mawon. Ya yang sugih ya, ya sing soleh. Kadang-kadang angel boletannya ya Bu. Hanya katanya Rasulullah, kalau datang kepada engkau laki-laki yang kau yakini kesolehannya, bagus akhlaknya dan penuh dengan tanggung jawab, maka segerakan nikah. Karena kalau tidak akan datang satu bencana yang akan menimpa daripada engkau. Seruntang-runtung karo calonnya kalau ora dinikahe, wah nanti bisa kebablasan. Udah orang yang soleh datangi. Sampai karena apa?
Suatu saat karena tidak punyanya sahabat Ali itu pernah Kanjeng Nabi itu ngadu karo bapaknya Kanjeng Nabi, Siti Fatimah itu mengadu sama bapaknya Kanjeng Nabi. Wah ya Nabi, wahai bapakku, saya merasa bahwa hari-hari saya penuh dengan kucuran keringat. Karena apa? Setiap hari untuk membantu daripada suaminya sahabat Ali, Siti Fatimah itu memintal benang itu, Bapak. Jadi cara sekarang itu menenun sudah jadi kain dijual, itu untuk menopang ekonomi suaminya. Kata Kanjeng Nabi, ia kemudian tangannya diangkat, wahai anakku, tangan inilah yang tidak akan, sambil menciumnya. Rasulullah mencium tangan anaknya, anak perempuan terkasihnya. Tangan inilah yang tidak akan tersentuh oleh api neraka. Kanjeng Nabi itu pernah mencium tangan anaknya. Banyak anak-anak kecil itu kalau jenengan, kita itu kadang-kadang kebalik itu. Kalau kita salaman, kita itu kadang-kadang kita yang dicium oleh anak-anak. Ajarannya orang-orang dulu Rasulullah SAW, bahkan para ulama, dibalik. Anak-anak itulah yang dicium tangannya oleh kita. Karena apa? Mereka adalah anak-anak yang tidak punya dosa. Ya dengan pernah yang namanya Habib itu, para keturunannya Rasulullah, begitu ada anak itu tangannya dicium. Itu memang ajarannya Rasulullah seperti itu. Malah kita kadang ada orang tua orang sopan temen, ini orang dicium malah orang sopan. Ya, itu seperti itu. Padahal ini terutama anak-anak bayi, sesama bapak kalau ibu-ibu ya jangan dicium, bahaya Bu. Apalagi perempuan yang dewasa jangan. Yang anak-anak kecil yang belum balik itu kita cium tangan. Allah memuliakan orang-orang yang tidak mempunyai dosa. Anak-anak itu kan tidak punya dosa. Kemudian kata Rasulullah, kalau Allah bersedih, Allah akan menggantikannya. Lantunkan setiap aktivitasmu kalau engkau sedang mengalami kegalauan. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Niki resepnya jenengan lagi sedih, lagi galau, lakukan apa yang dilakukan seperti halnya yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Siap Bu? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Sudah balik. Subhanallah wala ilaha illallah Allahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Iku resepe nek kita lagi lagi susah, lagi mboten nyaman. Mboten nyaman itu mboten lagi duit mau, lagi sakit baca zikir itu, lagi anake ning ngendi, lagi duwe masalah apa, subhanallah. Semuanya, bahkan karena tidak punyanya, sampai-sampai suatu saat Siti Fatimah ini punya anak namanya Hasan dan Husain.
Ketika suatu saat Siti Fatimah menyusui anaknya Hasan dan Husain, bukan air susu yang keluar, tapi darah yang keluar. Karena apa? Tidak ada gizi dan vitamin yang masuk di dalam tubuhnya Fatimah, karena sampai tidak punyanya. Betapa ia adalah seorang anaknya Rasulullah, penghulu daripada pimpinan dunia dan akhirat. Tetapi kenapa ada anaknya yang sama sekali, bahkan Rasulullah mengikhlaskan untuk diberi istri oleh yang namanya siapa bu? Ali bin Abi Thalib. Jadi apa yang bisa kita ambil dari Siti Fatimah yang dijaminkan surga? Salah satunya adalah ia kesabarannya di dalam ia membina rumah tangga. Sabar. Jadi lagi ada apa-apa, baca itu dan memperbanyak sholawat kalian kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nomor 4 ingkang terakhir inggih menika sinten Bu? Asia Tumra'atu Fir'aun, yaitu Siti Asia sebagai perempuan atau istrinya Fir'aun. Siapa tidak kenal yang namanya Fir'aun? Semua yang namanya kejelekan itu ada pada Fir'aun. Ia sebagai raja yang kekuasaannya luas, kelebihan semuanya ada pada Fir'aun. Dari kekejaman-kekejaman, Fir'aun adalah orang yang paling kejam. Dari apalagi sisi yang namanya kekuasaannya, yang namanya kekejamannya, semuanya melekat ada pada diri Fir'aun. Bahkan dalam satu riwayat, Fir'aun itu tidak pernah dari mulai lahir sampai ia meninggalnya belum pernah tersentuh yang namanya penyakit sama sekali. Makanya saking karena mulusnya, glowingnya tidak pernah sakit, sampai-sampai ia memproklamirkan diri menjadi Tuhan. Qala ana rabbukumul a'la, saya adalah Tuhan semesta alam. Makanya ini lagi sakit, dengan alhamdulillah. Sampai-sampai orang tahu sakit, orang dia masalah. Jangan sampai kayak Fir'aun. Karena apa? Merasa ia tidak punya masalah dalam hidupnya, semuanya bisa diatasi. Loh, apalagi penyakit yang sekarang yang ngeri-ngeri apa Bu? Penyakit demam berdarah. Jenenge mamon pun ngeri, demam berdarah. Jantung koroner, medeni ya Bu, apalagi Bu, paru-paru basah. Wah, Fir'aun tidak pernah penyakit, jangankan penyakit yang besar-besar seperti itu, penyakit yang kecil-kecil tidak sama sekali. Penyakit langganan yang jenengan apa sih Bu? Penyakit jenengan itu biasanya apa? Gatel. Kadas, kudis, kurap dan kawan-kawan. Itu penyakit langganan. Kadang-kadang semari ana manik pindah ning manik. Fir'aun enggak pernah. Tapi apa? Ia beristrikan yang namanya Siti Asia. Ia telateni walaupun punya suami yang kejam, walaupun punya suami yang bisa memaksakan kehendak pada siapapun, tapi ia telateni itu. Bahkan karena apa? Saking ia telatenya, apa yang mestinya tidak diinginkan oleh Fir'aun, malah Fir'aun kemudian ia bisa mengikuti yang namanya jejak istrinya itu. Apa? Dalam satu saat pada waktu zamannya Fir'aun, siapa laki-laki yang lahir tahun ini
maka harus tidak boleh hidup. Jadi dulu ada tradisi, kalau 1 tahun ini boleh lahir perempuan, tahun berikutnya tidak boleh laki-laki hidup. Jadi kalau ada wanita-wanita yang melahirkan kemudian berjenis kelamin laki-laki harus dimatikan. Tiba-tiba ada satu keluarga yang kemudian ia lahir laki-laki untuk menyelamatkan diri, karena pengawalnya Fir'aun itu di mana-mana, mata-matanya banyak sekali. Ia buat peti, kemudian ia larutkan di dalam sungai Nil. Namanya istri raja, hiburan itu di pantai sungai Nil. Jadi mana hiburan pun ibu, kayak istri raja Fir'aun ning arang tritis. Ya memang hiburan kita itu yang seperti memandang pemandangan kan bisa menyegarkan hati dan mana. Ditemukanlah kotak itu ketika istrinya lagi bermandi di pinggir-pinggir sungai ini, melihat itu. Suruh pengawalnya untuk mengawal itu sampai menepi peti itu, dan dibukalah ternyata adalah seorang bayi. Bayi itu kebetulan berjenis kelamin laki. Dengan komunikasinya Siti Asiyah kepada suaminya yang kejam, yang saat itu memberlakukan tidak boleh hidup seorang dalam bayi laki-laki, Fir'aun kemudian luluh dan dijadikanlah Musa sebagai anak angkat daripada Raja Fir'aun. Walaupun pada akhirnya ketika sudah dewasa, Musa mendapatkan wahyu untuk kemudian ia menyampaikan risalah kepada Fir'aun yang merupakan bapak angkatnya sendiri. Berat atau mboten Bu? Berat. Dari kecil mulai bayi diompeni, loh ini melawan bapak angkatnya, suruh menyembah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fir'aun ya mesti orang terima kasih di bocah awet cilik jabang bayi tak openi malah ngelunjang. Sampai kemudian Fir'aun itu banyak yang namanya, salah satunya adalah tukang sihir. Makanya setiap nabi ketika diturunkan itu disesuaikan dengan situasi kondisinya. Nabi Isa, Musa saat itu yang dihadapi Fir'aun punya tukang sihir, dihadapi Musa yang mujizatnya adalah bisa menaklukkan sihir. Ketika sihir-sihirnya Raja Fir'aun melemparkan tali menjadi ular-ular kecil, Musa wa'alqi asaq, pukullah tongkatmu menjadi ular, faidahiyat su'banu mubin, menjadi ular besar memakan ular-ular kecilnya tukang-tukang sihir Fir'aun. Bahkan kemudian Musa dikejar-kejar karena ia telah berkhianat. Allah katakan lagi wa'alqi asaq, pukullah wahai Musa ketika sudah terjebak di tepi lautan di sungai Nil itu. Musa kemudian bingung. Di saat itulah kata Allah, lemparkan itu Musa. Tongkat. Nabi Musa bingung, mau lempar tongkat atau mau membelah lautan sih bagaimana? Ada satu rahasia di sini. Kalau engkau kepepet, sudah sebutlah Allah, mengadulah kepada Allah. Di situ Allah akan memberikan jalan. Entah bagaimana cara. Musa melemparkan tongkat itu dan terbelah lautan itu. Sampai Musa selamat bersama umatnya, sementara Fir'aun di tengah, ia suruh tempelkan oleh Allah dan laut itu kemudian menyatu. Dalam tengah lautan ketika ia hampir air laut itu masuk di dalam kerongkongannya, Fir'aun menyebut, Robbi amantu bi Robbi Musa wa Harun. Wahai Musa, saya sekarang percaya pada Tuhanmu dan Tuhannya Harun. Fir'aun tobat ketika sudah di dalam kerongkongan. Ya sudah, tutup pintu tobat itu. Makanya dalam satu hadis, Innallaha yaqbalu taubatal abdi ma lam yughfir. Allah tidak akan menerima taubat seseorang ketika nyawa sudah di kerongkongan, ditenggorokan. Maka mari kita ketika masih kita merasa banyak dosa kesalahan, mari sekarang banyak bertobat.
Jangan seperti tobatnya Fir'aun yang mati lebih percaya. Apa yang kemudian menjadi jaminannya Siti Asiyah ini? Jaminannya surga. Karena ia bisa mengkomunikasikan dengan suaminya. Pertengkaran dan percekcokan rumah tangga kebanyakan adalah salah komunikasi. Gini Bapak tahu, kadang-kadang kita itu ibu-ibu marah-marah atau apa, bapaknya marah karena jenengan cara menyampaikannya itu tidak sesuai. Bapaknya lagi saya nembe kondi malah diberikan sesuatu yang memang pada saat itu kondisi emosinya dulu, maka tidak tepat. Dan Siti Asiyah bisa mengkomunikasikan itu. Makanya jenengan pagi-pagi bahasa komunikasi apa Bu? Ya membuatkan kopi, membuatkan apalagi Bu? Lagi saya ya membelon dulu saking kantor, ya dasinya dicopotke, sepatunya angger nembe saka kebun ya pacule diselehke. Ya jenenge itu bahasa komunikasinya jalan. Bisa menyampaikan sesuatu yang menjadi harapan suami atau istrinya. Makanya apa? Kalau suami lagi sayang, lagi apa, lagi emosi, jenengan jangan ikut emosi. Ngata-ngatakan sholawat mawon sallallahu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi ngomong sholawat dengan dika sholawatin jenengan jangan pada tempatnya. Jangan lagi ditaruh tangan jenengan, suami lagi apa, dadanya dipegang sallallahu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Suami lagi marah, jenengan malah pegang dada sallallahu Muhammad. Ya, malah nambah emosinya memuncak. Ini gara-gara apa? Gara-garanya Sambo marah-marah itu karena istri tidak bisa membangun komunikasi. Kok bisa mengkait-kaitan tangan komunikasi? Jadi bahasa komunikasi istri, apa saya dilecehkan? Siapa yang tidak marah itu kan? Dan itu yang dibangun terus seperti itu. Walaupun kemudian nanti keputusannya kita lihat saja, kemudian Dewan Hakim itu memutuskan yang terbaik. Tapi itu saya meyakini ada bahasa salah komunikasi antara jalinan seorang laki-laki dengan perempuan. Bisa dua arah yang salah, atau terutama adalah perempuannya yang salah mengkomunikasikan. Lah apa-apa langsung wadul, dilalai suaminya ya orang cross cangdisin. Iya, seperti itu. Maka curhatlah dengan suami apa yang menjadi keresahan jenengan, apa yang menjadi kehendak suami. Sampaikan pada waktu santai. Ini jangan emosi ya Pak, ini santai-santai dan yang lain, sehingga bahasa komunikasi akan tersampaikan. Jadi ibu, kata kuncinya kenapa Siti Asiyah ia dijaminkan surganya oleh Allah Subhanahu wa taala, karena ia dengan kesabaran dan komunikasi yang baiknya ketika menghadapi masalah-masalah keluarganya, terutama suaminya yang begitu kejam dan begitu tidak punya kemanusiaan, tapi ia tetap teguh dengan keimanannya, sabar bahkan bisa mengkomunikasinya dengan sebaik-baiknya. Itulah mudah-mudahan ibu-ibu bisa mengambil, paling tidak kira-kira bisa nggak seperti Siti Maryam, bisa nggak sih saya seperti tipenya Siti Khadijah, atau jangan jadi Siti Fatih, atau bagaimana kalau kondisi dengan seperti Siti Asiyah, ia tetap sabar dan bisa berkomunikasi. Mudah-mudahan itu yang bisa saya sampaikan, ada manfaatnya dan bisa kita amalkan di dalam kehidupan saya. Amin Allahumma.
Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Dan na'imin dan syakirin ya Rabbana alhamdulillah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina salatin tunjina bil haja sayyid wa tarfa'una biha ila darajat nabi sallallahu alaihi wa sallam khairat fil hayat. Allahumma ij'alna ya Allah, Allahumma ij'al ya Allah kama Maryam binti Ali, waj'al ya Allah kama Khadijah binti Khuwailid, waj'al ya Allah kama Fatimah binti Muhammad sallallahu alaihi wasallam, waj'al ya Allah kama Asiyatu imratu Fir'aun. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antal rahim. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Sekarang semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.